atlet ini kan udah mungkin udah bagus kualitas ototnya kan. Ngapa lah kira-kira tuh orang suka rebahan di rumah tuh ya? Ya nyaman kali bang, nak makan tinggal buka HP, nak gitu. ngapa buka HP. Oh gitu. Tahu gosip buka HP Oh kan. gitu. Oh. Tua bangka, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asik berkubang di tengah hari. Banyak hal kayak gitu. Sibuk karena kali orang tua kan? Mungkin gitu kan. Jadi anaknya besar-besar megang handphone. Mungkin ada kali ya. Bisa jadi mengalami kasus kayak gitu ya. ya kebanyakan kayak gitu. Kalau orang dulu itu kan mungkin ada, cuma kita nggak tahu lah ya. Orang tuanya kan bermain sama anaknya, aja ngobrol, cerita-cerita, hingga anaknya pun ngikut pola orang tua aja ngobrol. Nah, kecenderungan anak sekarang mungkin karena orang tuanya pendiam, anaknya dipakai megangin handphone, ujung-ujungnya ndak itu deh. Nggak ada tadi interaksi ngobrol-ngobrol tuh, ujungnya susah ngobrol. Ya mungkin bisa kan, jadi nggak dilatih mungkin. Ya kan anak ini kan kertas putih bang. Nah kita coret apa ya kan? Input apa ya kita kasih? Besar di misalnya katakan besar di lingkungan pasar. Nah, gitulah dia misal ibaratnya kayak gitu. Besar di lingkungan pesantren, dari bayinya pesantren atau berarti pada dasar bayi itu yang susah ngobrol itu mungkin dari kecilnya kurang terlatih kali ya. Ya mungkin faktor lingkungan. Lingkungannya. Lingkungan kan mempengaruhi besar dalam diri kita bang. Bisa jadi ya. Iya pasti. Kenapa Bang Ale bisa kayak gini kan salah satu mungkin faktor lingkungan. Yoi. Lingkungan aku kan ya macam kau nih kan. Berarti gitu ya. Nah, kalau ada orang nih, ada orang misalnya kan habis melahirkan. Ya. Melahirkan kan mengalami kondisi apa tuh, baby blues ke? Kan balik lagi ke mental dia tuh. Oke, baby blues kita kesampingkan dulu. Kalau saya ngelihat orang melahirkan, biasa ngelihat manifestasi dari dia setelah melahirkan tadi. Misalnya, macam mana tuh? Karena kan ketika dia mengandung 9 bulan 10 hari akan ada perubahan postur, Bang. Kenapa perempuan mungkin jumlah sakit pinggangnya lebih banyak daripada laki-laki misalnya? Mungkin. Aku tidak tahu karena kan posturnya berubah tuh. Lebih tongge. Karena nampung berat badan berapa persen dari berat badannya kan ada di depan. Akhirnya nopang. Jadi otot-otot di tulang belakangnya punya problem jadinya setelah dia melahirkan. Manifestasi setelah dia melahirkan. Nah itu yang biasanya kita lihat dulu tuh. Nah misalnya dia mudah sakit pinggang, berarti kita betulkan pinggangnya gitu. Nah terus kalau tadi yang terkait baby blues, biasanya kan kalau baby blues itu kan kondisi di ibunya biasanya. Kondisi dari ibunya. Misalnya anaknya kurang stimulasi dari kondisi psikologis yang dialamin si ibu. Misalnya karena ibunya stres atau produksi dari ASI-nya kurang misalnya gitu. Akhirnya anaknya rindu puting ke bahasa gitu nih bang. Rindu puting ke bingung puting. Bingung puting. Nggak tahu ke aku tuh. Akhirnya soal budak kecil bayi tidak tahu aku. refleks enyotnya kan kurang. Nah, jadi kita stimulasi di refleks enyotnya, refleks bergulingnya kayak gitu. Refleks enyot. Maksudnya ngisap itu susu. Iya. Itu bekal dari Tuhan bang untuk kita bang. Berarti anak kecil itu emang harus ada refleks itu. Harus. Kalau seandainya dia tidak kuat ngisap susu tuh, pakai sonde. Sonde itu dimasukin dari lubang hidung. Budak bayi itu. Tidak apa ke? Iyalah bang. Mau masuk lewat mana dia ngenyot tak bisa. Ya itu mungkin tenaga. Apanya masuk hidung nih? Pipanya. Jadi masukin susu lewat situ. Anak bayi? Oh gitu, bisa. Bisa, pakai sonde. Nggak kesedak apa? Ya? Nggak kesedak. Itu ada tenaga medis sendiri yang biasa bisa masukkan itu atau gitu. Berwenang memasukkan itu gitu. Berarti nggak semuanya bayi itu kuat nyedot susu gitu ya? Ada kondisi-kondisi tertentu, misal kondisi prematur, kondisi banyak sih bang. Kalau gitu. Berarti benda itu bisa gak dengan cara ini nih? Fisioterapi nih. Kita stimulasi oralnya. Dari bayi juga loh. Iya. Bisa. Makanya kita tidak bisa nyamakan anak satu dengan anak
2, anak 3. Ada anak yang umur 1 tahun lebih belum bisa jalan. Iya, ada kan? Ya. Karena riwayatnya beda semua kan. Kayak gitu. Kata orang tuh banyak digendong katanya kan. Pikir orang kampung gitu kan. Nggak tahu pikir orang fisioterapi ini seperti apa. Ya. Berarti ada metode yang harus dibetulkan agar anak itu ada rangsangan untuk berjalan, gitu kan? Menstimulasi lah. Menstimulasi bahasanya. Aduh, itu lagi. Stimulasi. Nah, berarti memang dari bayi jika kita melihat kondisi anak kecil kita ini tidak seperti anak normal, jangan dibiarkan, coba cari tahu ya enggak? Tanya kepada yang lebih tahu ini sebaiknya diapain agar pertumbuhan anak kita itu nanti dapat kita monitor. Gitu. Normal kan itu relatif bang. Mungkin bahasanya kita lebih mau monitor nih. Udah sampai mana dia nih? Telat atau enggak dia nih? Telatnya udah jauh sampai mana? Itu kan monitor berarti kita. Kayak gitu sih. Bahasa orang tuh otak kanan otak kiri tidak kawan ya. Motorik dia kayak yang kita gerakkan motorik dia. Ada video yang aku lihat tuh dia ada instrukturnya bahasa instruktur pula pelatih apa sih? Iya. Fisioterapi lah ya kan. Itu dia ngajarkan dia jalan. Betate. Itu kakinya itu kayak enggak kuat, lemas benar. Sampai dipegang, tapi kondisi memang lehernya pun lemas juga. Itu bisa itu kan ya? Bisa dilatih. Bisa masuk ke fisioterapi itu. Karena memang ranahnya ke situ kan gangguan motorik kan. Jadi jangan dibiarkan, kata orang ada penyakit engkau apa segala macam dulu tuh. Itu kan bahasa orang kan gitu. Bahasa orang. Nah mau jalan kaki lunglai gitu kan. Engkau kata gitu kan. Engkau tepijak. Itu bahasa ente ini apa nih? Iya. Engkau kali ya. Ini ngomong Melayu nih mengalih ini. Dalam bahasa penyakitnya engkau kan. Apa tuh? Itu hipotonus kayak gitu. Hipotonus itu kondisi di mana otot layu kayak gitu. Ototnya enggak berkontraksi, ototnya enggak keras kayak gitu. Nah, biasanya itu dialamin sama anak-anak yang punya riwayat bisa prematur, bisa kejang kayak gitu. Kejangnya misal panasnya lebih dari berapa derajat misalnya kayak gitu. Derajat-derajat tertentu. Akhirnya anaknya ngalamin penurunan dari fungsi otot itu sendiri. Waktu kecilnya seperti itu bisa mengakibatkan penurunan kualitas otot tadi. Ya, salah satunya gitu. Tapi sekali lagi semua pasien kondisinya beda-beda, Bang. Iya. Gitu. Jadi tidak bisa. Artinya kita akan mentreatment atau mengasih program kepada pasien itu sesuai dengan kebutuhannya dan kondisinya. Gitu. Jadi semua orang tuh beda. Orang demam kasih obat demam, beli obat demam bisa, tapi kalau macam ini nih, nggak bisa punya. Harus ada terukur punya. Ada tengok lagi riwayatnya penyakitnya. Iya. Sebab musababnya lagi tarik lagi garis lurus. Tapi kalau ini kan penyakit yang memang kan nampak nih. Macam mental gitu tuh. Macam stres gitu tuh gimana nih? Nah, kalau ini agak berat nih fisioterapi ini. Agak berat tuh Bang. Bisa enggak fisioterapis nih? Misalnya kan ini kan ada sih Bang, kita punya jalur disiplin ilmu yang memang proper ngerjakan itu kan. Maksudnya yang memang handle itu kan. Kayak psikolog. Nah, mungkin itu lebih bisa dikonsulkan ke psikolog yang kayak gitu, dokter spesialis gangguan jiwa kayak gitu. Kalau sedih, berkepanjangan itu kan ada treatment gitu ya. Itu ya perlu tuh. Perlu ya. Ini aku juga nih. Biasanya kalau sedih itu kan yang namanya sedih berkepanjangan murung gitu kan. Kan bisa di fisioterapi kan. Enggak bisa, Bang. Suruh tepuk tangan gitu nama kan. Enggak bisa tuh. Enggak bisa, itu mungkin jalan-jalan tuh obatnya kayaknya. Banyak jalan-jalan. Siapa bilang enggak. Kalau hati kita lagi sakit. Di bak jalan-jalan pun laut pun tampak biasa ya tuh. Oke, balik lagi ke fisioterapi kayak gitu nih Bang. Enggak bisa fisioterapi enggak? Enggak bisa.
Oh itu aku bisa tuh fisioterapi barang itu tuh. Itu tak ada obat itu bang, banyak ya. Bisa, aku bisa untuk fisioterapi barang itu tuh. Bang. Memang fisik tuh bahagia gitu kan, tapi hati tidak bisa. Itu yang paling penyakit dalam tuh. Tuh bisa lari kemana tuh ya, penyakit macam gitu tuh ya. Bisa banyak lah pasti yang ganggu. Ujung-ujungnya toksik kan, ya, kan? Berat badan mungkin jadi turun kan, makan tak enak makan gitu tak kan, nyaman, mandi tak basah ya. Mandi tak basah. Udahlah kau. Aku agak jangan kira fisioterapis ini tak boleh sakit. Dia sakitnya dalam gitu kan. Cantik emang dah tu dah. Thailand dah tu. Oh Ji, dah sampai dah Ji. Oke, kembali lagi ke situ. Berarti yang pernah kau tangani saat ini, pernah kau bawa tim apa? Tim futsal ya? Tim futsal. Pon kah? Tim pon, terus kancil BBK, futsal. Kalbar kita ya. Kalbar, tapi masuk di Liga Pro, Liga satunya futsal. Itu kau yang bawa yang tukang urut. Tukang urut. Alah kan. Fisioterapi. Soalnya kan dia suka terpelecok-pelecok kaki. Terpelecok. Kan tersalah kan. Kau apa kan? Kau pijit kan? Ada treatment khusus kayak gitu. Oh gitu. Nggak bisa main tarik-tarik. Nggak bisa. Oh gitu. Oh ada ilmunya tuh. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi kita harus periksa dulu. Walaupun dia bisa main nih, kita nanti kasih waktu. Misalnya pelatih bilang, kapan nih dia nih bisa balik main lagi. Oke, kasih saya kesempatan 2 minggu atau kasih kesempatan saya misalnya 3 minggu gitu. Dinilai dari mana? Di healing jaringannya bang. Jaringan apa yang kena? Apa jaringan otot? Jaringan otot kan ada hitungannya masing-masing tuh. Oh, 3 misalnya selama 2 minggu jaringan otot tuh bisa baik lagi kayak gitu. Nah, kita ngitungnya dari situ. Kita ngitungnya dari healing proses teorinya kayak gitu. Nah, barulah kita bisa berkata, oke, pemain ini bisa sembuh lagi. Kalau abang baca di koran tuh kan, sekian minggu lagi dia bisa. Macam dosa jauh lah kan, macam pembalap tuh kan, Marquez kan. Itu memang ada fisioterapi juga tuh ya. Jadi yang nentukan tuh dianya. Oh nanti sekian minggu lah dia nih baru bisa balap lagi. Baru bisa main lagi gitu. Kalau dilanggar itu bisa makin parah. Kita mempercepat, artinya kita lihat kondisi dulu. Otot atlet dengan otot orang normal ini kan beda. Otot atlet ini kan terlatih bang, kuat gitu ya. Makan hari-hari makan fisik takkan tak kuat otot. Oh iya. Artinya juga proses penyembuhannya juga beda dengan orang yang cuman rebahan gitu. Oh iya. Berarti kalau orang rebahan tuh agak lama kali ya. Mungkin. Karena persiapan ototnya atlet ini kan udah bagus kualitas ototnya kan. Ngapa lah kira-kira tuh orang suka rebahan di rumah tuh ya? Ya nyaman kali bang. Nak makan tinggal buka HP. Nak gitu. ngapa buka HP. Oh gitu. Tahu gosip buka HP kan? gitu. Akhirnya gak ada semangat hidup. Enggak lah bang. Tetap semangat hidup lah ya. Tetap semangat lah bang. Hidup harus selalu punya harapan bang. Oh gitu. Walaupun rebahan tuh ya. Walaupun rebahan. Berarti memang atlet itu ototnya terlatih benar ya. Pasti. Dan dia enggak bisa disamakan dengan kita nih ya, yang itu ya. Penanganan dan targetnya berbeda. Kalau misalnya orang biasa-biasa targetnya dia mungkin pengen jalan normal kayak gitu. Tapi kalau atlet karena mungkin dapurnya ini sebagai olahragawan, ya dia harus performnya harus dijaga kan. Kalau enggak bisa gantung sepatu, bisa karena faktor cedera. Ya macam salah kata jatuh terpelecok tuh misalnya kan. Misalnya jatuh dari motor, bengkak tangannya kan. Bisa di fisioterapi ke? Bisa. Biasanya kan bawa ke singsang tuh. Biasanya kan bawa tukang urut. Ke bawa fisioterapi bisa gak? Bisa. Berarti kau bersaing sama mereka lah nih? Tidak lah bang. Oh enggak ke? Lain ke? Lain. Maksudnya balik lagi lah ke, kita kan serahkan lagi ke masyarakat. Nah, artinya kita balik lagi. Biasanya itu kan faktor ilmu pengetahuan dari masyarakat itu kan berpengaruh terhadap bagaimana gaya dia memperlakukan hidup dia kayak gitu. Betul kan? Nah, kayak gitu. Artinya yang biasanya kalau orang yang logis mungkin
cari yang medis atau yang ini gitu. Ya enggak menutup kemungkinan faktor ekonomi juga mempengaruhi kan kayak gitu. Berarti pilihan untuk sembuh itu banyak. Masing-masing jalan punya jodoh, bahasanya kan jodoh-jodohan. Biasanya kan dengan si A, si B, si C tidak sembuh bawa ke si C, si D gitu kan. Biasanya begitu kan, orang kita ni kan Melayu ni kan. Jajan. Jajan ke namanya? Jajan dia. Coba sana, coba sini. Tak nyaman aku ni. Pindah. Sama ke tak nyaman? Pindah. Tak sabar, ujung-ujung ke sini. Kayak gitu. Itu memang biasa ya kau hadapi pasiennya kayak gitu. Biasa, mungkin kalau di kita mungkin lebih punya goal ya, lebih punya tujuan dan kita ada pertanggungjawabannya, ada evaluasinya. Dari pertama dia datang dengan 4 kali terapi ada bedanya nih. Kayak gitu. Itu kan semuanya terukur, Bang. Kayak gitu kan? Karena kita melakukan di awal pemeriksaan tadi. Tapi kan enggak semuanya orang yang punya pikiran sama ente, Ceng. Jadi kan gini. Ada orang mau berobat hari ini datang, dia mau besok sembuh. Oh, ini kan pakai rentang nih. Namanya sakit nih kan. Oh, bisa besok sembuh dah. Ada enggak? Ada enggak macam itu? Ada kan? Ada kan? Tapi itulah Bang tantangan kita jelaskan. Nah itu cara komunikasinya itu kan. Komunikasinya artinya kita mengkomunikasikan kondisi dia hari ini. Artinya kondisi dia hari ini seperti ini. Target realistis yang bisa kita kejar dalam jangka dekat ini. Tercapai enggak? Kita adakan evaluasi. Oh ada Bang katanya kan. Berarti tahap keduanya ini. Terukur. Kalau yang ini kan yang pengobatan tradisional kan enggak ada itunya, mungkin rentang terukurnya itu enggak dijelaskan benar-benar. Nanti habis ini fasenya sekian lama kayak gini, modelnya sekian lama fasenya enggak dijelaskan. Kalau ini kan memang sudah ada catatan khusus. Iya. Apa sih catatannya namanya? Rekam medis. Iya. Kayak gitu. Riwayat penyakitnya kita catat kayak gitu. Memang harus itu ya. Kita ini harus belajar yang namanya rekam medis kayak ini. By data sih Bang lebih tepatnya. Kita menentukan suatu masalah memang pertimbangannya harus by data kan. Kalau sakit bungkut tuh bisa enggak? Udah. Biasanya tuh kan kalau di medis, kalau burut katanya hernia kan biasanya. Hernia, bengkak ya itu kan. Mungkin itu lebih ke medis lain sih. Oh, bukan kena sentilan tuh. Kata orang kita gitu. Kencing sembarangan kan. Bukan, kalau itu hernia. Hernia itu kayak gimana sih? Itu kayak apa ya? Sakit. Kencing yang sakit atau gimana sih? Enggak sih, usus kita keluar biasanya tuh. Oh, hernia usus keluar. Usus yang ada kawan aku sih sakit terus di pinggang sini nih. Itu bisa 2 Bang. Turun peranaan kali dia ya. Bahasanya kayak gitu. Ada 2. Kalau di olahraga biasanya kita sebut namanya groin. Sakitnya di selangkangan. Ada enggak tuh macam itu? Biasanya pemain bola atau pemain futsal. Oh. Kayak gitu. Jadi biasanya dia ngeluh kayaknya aku apa sih tadi Abang bilang? Burut kata dia. Ternyata setelah kita cek dia rupanya kena groin, kena otot selangkangannya. Oh, ngaruh ke situ ya? Nah, ke buah tuh ya? Terkesan jadinya. Terkesannya ya? Terkesan sakitnya di situ. Bukan burut tuh berarti tuh. Bisa jadi enggak? Artinya kan semuanya memang harus berdasarkan pemeriksaan setiap individu. Kok kita kan tebak-tebak sembuh sini kan. Oh gitu bagus. Berarti tak boleh main simpul-simpul sembarangan. Tidak pandai mancing. Oh gitu. Jadi kalau memang tadi kan kita ada di belakang ini kan tetap sempat kita bahas yang namanya penyakit tuh pusing, mikir sedikit pusing. Kita punya otak nih, memori jangka pendek gitu. Gitu kali ya. Mudah lupa dan segala macam gitu. Aku mau mikir. Misalkan dari sini mau ke Gajah Mada. Misalkan belok sini terus harus cari jalan tembus. Berarti aku masuk sini. Kan mikir gitu nih kan. Masuk jalan sini.
Polisi tidaknya sebelah putih. Kan aku mikir dulu kan. Ketika mikir itu tuh pusing palanya. Berat pusing itu macam mana tuh? Itu bisa disembuhkan tuh enggak? Kalau itu sih saya lebih akuratnya memang belum maksudnya belum bisa mengklasifikasikan sih, mengelompokkan itu masalahnya apa. Tapi biasanya konteks aku nih siapa lo nih? Konteks aku apakah dia usia 60 sampai 70? Oh gitu. Kalau 70 60 kalau dia mudah lupa, dia ini agak bisa pusing dia berpikir keras tuh sakit otaknya. Bisa jadi itu demensia, pikun. Oh pikun. Jatuh-jatuhnya dia udah mulai ke pikun. Walaupun sekarang dia ingat nih. Ingat sama siapa lawan omongannya nih. Terus itu siapa? Tadi. Udah gitu kan. Aku biasa gitu tuh. Udah. Siapa kamu nih? Biasanya itu dialamin sama orang-orang lansia sih biasanya. Gitu. Oh berarti memang itu tuh udah tanda-tanda mau ke arah sana. Bisa jadi enggak. Atau kita lagi rekam penyakitnya. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau macam penyakit mah tuh enggak bisa lah ya. Penyakit mah adalah ke puskesmas ya lah. Cuma yang latih. Kalau enggak itu ya lah bang. Apa tuh? Gaji naik kan. Udah agak mah gitu ya. Pasti makan teratur. Betul kan. Penyakit mah adalah gaji naik kan. Jadi kita tak akan mendapatkan mah kronis. Jangan habis PPKM banyak orang mah. Siap-siap tuh obat perubah tuh. Banyak yang beli. Mantap ada duit ya. Makan apa? PPKM lagi silakan. Aku rasa banyak informasi yang udah kau berikan sama aku. Ada enggak informasi yang mau kau sampaikan untuk keluarga semua nih tentang edukasi tentang apa namanya fisioterapi? Kami banyak enggak tahu untungnya apa, terus kemudian manfaatnya apa, penyakit yang jenis apa yang harus yang bisa ditangani sama fisioterapi sejak dini. Bolehlah cerita sedikit. Palingan kemana harus cari ente nih? Nah, untuk terkait dengan masalah yang dialamin, untuk keluhan yang selama ini dialamin atau itu terkait dari gerak dan fungsi itu sendiri, entah cedera lutut, ankle, stroke, dan peningkatan performa fisik atau gangguan dari tumbuh kembang, mungkin bisa ke fisioterapi Gang Sehat. Karena follow aja IG-nya. Di IG-nya tuh banyak tuh edukasi-edukasi yang terkait dengan masalah sehari-hari. Entah sakit leher, gimana sih cara nanganin sakit leher, gimana sih treatment kalau kita mau lembur, gimana sih kalau kita sakit pinggang, gimana sih kalau kita saraf terjepit. Penanganannya ada di itu konkretnya ya bang ya. Jadi bisa follow fisioterapi Gang Sehat. Nama IG-nya fisioterapi Gang Sehat. Ya. Oke. Baga IG-nya ada tuh, nanti kita follow. Dan untuk masa COVID ini kita nanti buat program di mana untuk latihan breathing exercise. Nah, breathing exercise tuh untuk bagaimana meningkatkan saturasi oksigen, bagaimana kita untuk ngatur pola napas ketika kita sesak. Edukasi-edukasi itu mungkin segera akan kita buat videonya dalam dekat ini, mungkin 1 atau 2 hari ini kita akan buat videonya untuk edukasi masyarakat. Siap. Cantik kayak gitu. Itu untuk isoma sih. Kayak gitu. Untuk kawan-kawan yang lagi isoma isolasi mandiri. Isoman. Isoma makan sembayang. Isoman. Oke. Udah itu ya nih. Terima kasih banyak Bang Ridho Budi Rahmat. Asik. Seorang fisioterapis dan ketua apa sih Perhimpunan Fisioterapis Anak Indonesia cabang Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.